Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari Offering B kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang freedom. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama ada Priscilandia Kristianti, yaitu saya sendiri. Lalu yang kedua ada Lintang Ayu Safira. Lalu yang ketiga ada Salma Arsyanti. Yang keempat ada Konifatu Ahnisa. Dan yang kelima ada Naila Huriyah. Selamat menyimak teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dari freedom. Nah, kalau misalnya kita artikan, freedom itu kan dari bahasa Inggris. Nah, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, freedom itu artinya adalah kebebasan. Lalu saya juga mencari di KBBI, kebebasan berarti keadaan bebas. Nah, sinonim dari kebebasan ini adalah kemerdekaan. Nah, lantas apa sih arti dari kebebasan secara spesifik? Nah, saya juga udah mencari kebebasan adalah kemampuan bertindak tanpa ada paksaan dan hambatan. Oke, kita akan nostalgia sedikit nih. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, nah di situ kan pasti adanya kekangan, adanya suatu paksaan dari Jepang. Nah, lalu ketika Indonesia merdeka, nah menjadi bebas kan pastinya. Nah, Indonesia jadi bisa bertindak tanpa ada paksaan dan hambatan dari Jepang. Misalnya, bisa membuat pemerintahannya sendiri. Lalu apa-apa juga nggak bergantung dengan Jepang lagi kan, pastinya udah mandiri, berdiri sebagai Indonesia. Nah, aku akan kasih satu ilustrasi lagi supaya teman-teman bisa paham nih tentang freedom atau kebebasan ini. Mungkin ini juga cara ampuh ya, biar materinya tuh bisa masuk. Oke, ilustrasinya tuh kayak gini. Misalnya kalian punya doinya yang suka ngekang gitu, terus suka memaksa nggak boleh inilah, nggak boleh itu gitu. Misalnya kalian mau nongkrong sama teman-teman kalian, tapi nggak dibolehin sama si doi gitu kan, itu namanya keadaan yang terkekang gitu, adanya paksaan. Nah, tapi ketika kalian putus cinta, kalian akhirnya bisa bebas gitu, bisa nongkrong sana sini, bisa happy-happy lagi sama teman-temannya. Nah, beginilah freedom. Ketika kalian merasakan hal yang lebih feel free gitu loh. Jadi bertindak tanpa ada paksaan, tanpa ada hambatan, yaitu dinamakan kebebasan. Tandanya kalian merdeka. Oke, lanjut. Penekanan dari presentasi kali ini yaitu freedom of choice. Mungkin tadi di awal udah ditunjukkan ya di slide PPT yang paling pertama banget, tapi ini aku akan memberikan bahasa Indonesianya dari freedom of choice. Nah, tadi freedom itu kan artinya kebebasan. Ketika dirangkai jadi satu, freedom of choice itu artinya kebebasan memilih. Seperti itu teman-teman. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin nih tentang kebebasan, terus ada juga tadi kebebasan dalam memilih, bahkan tadi udah aku kasih ilustrasi-ilustrasi. Sekarang kita lanjut, apa sih hubungan kebebasan dengan pengembangan diri? Kan ini mata kuliah pengembangan diri lah ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan singkat hubungan kebebasan dengan pengembangan diri. Tadi sudah dilihat bahwa pengertian dari freedom itu artinya kebebasan. Lalu aku juga memaparkan di PPT ini bahwa pengembangan diri secara definisi merupakan proses menggali potensi untuk meningkatkan kemampuan diri. Jadi pengembangan diri kan kayak menggali potensi-potensi yang ada untuk mengembangkan kemampuan diri. Lalu dalam proses pengembangan diri pastinya diperlukan kebebasan untuk memilih apa yang ingin dikembangkan oleh individu supaya tidak ada rasa terpaksa dalam menjalankan sekaligus menggali potensi diri. Nah, coba kalian bayangin kalau misalnya kalian ingin bisa main basket, tapi kalian gak dibolehin tuh untuk main basket. Pasti kan kalian ada rasa kayak, ya ampun ini potensiku di main basket gitu, tapi kenapa gak boleh? Nah, itu kan pasti ada muncul kekangan. Bahkan ada juga kayak gini nih. Misalnya kalian gak suka nari, tapi kalian dipaksa untuk nari. Jatuhnya kan nanti kalian bukannya malah mengembangkan potensi, tapi malah kalian tuh terpaksa gitu, adanya paksaan. Nah teman-teman, aku akan meringkas lagi ya, apa sih hubungan kebebasan dengan pengembangan diri?
Jadi ketika kita akan menggali potensi, pastinya kita harus kayak punya kebebasan gitu dalam memilih apa yang kita inginkan, supaya kita tuh nggak ada rasa paksaan, bahkan juga kita semakin berkembang gitu, bukan malah ada hambatan. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi hubungan tentang kebebasan dengan pengembangan diri, aku akan kasih satu ilustrasi. Nah, ilustrasi ini berdasarkan kisah nyata, bahkan udah sempat chat juga dengan orang ini. Nah, jadi orang ini adalah Salma Arsyanti. Ya, kebetulan satu kelompok juga sama aku di pengembangan diri ini. Nah, jadi aku sempat tanya nih, ketika kamu bernyanyi itu sebenarnya dari kehendak orang tua apa dirimu sendiri? Kayak gitu. Nah, si Salma menjawab bahwa dia sebenarnya diberikan kebebasan oleh orang tuanya dalam menggali potensinya dalam bernyanyi. Nah, dari situ Salma bukan hanya menyanyi biasa gitu, bahkan dia tahun 2019 dia menjuarai vokal solo tingkat nasional, guys. Nah, itu juga berkat dari kebebasan. Dia memilih nyanyi adalah potensi dirinya gitu. Nah, dari situ potensi terus digali tanpa ada hambatan, tanpa ada paksaan dari orang tuanya atau gimana. Nah, akhirnya terbentuklah dia menjadi pribadi yang pintar bernyanyi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kebebasan ini sangat penting ya, teman-teman, ketika kita mengembangkan diri. Seperti itu. Nah, oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kebebasan. Pada hakikatnya, kebebasan adalah kemampuan seseorang yang tidak terikat dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi kebebasan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam diri kita sendiri. Di sini ada 4 faktor internal yang mempengaruhi kebebasan. Yang pertama, rasa percaya diri. Jika orang memiliki rasa percaya diri, orang akan lebih bebas untuk memilih dan lebih yakin supaya tidak terombang-ambing dengan lingkungan sekitarnya. Faktor yang kedua, sifat mandiri. Jika seseorang memiliki sifat mandiri, dia tidak akan memiliki kecenderungan ketergantungan dengan orang lain karena dia tahu apa yang harus dia pilih. Yang ketiga, kemampuan berpikir. Jika seseorang memiliki kemampuan berpikir secara logis dan terarah dalam menentukan pilihan, dia akan memutuskan suatu hal dengan baik menurutnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir, dia harus mengetahui apa tujuan untuk memilih dan bagaimana cara bertanggung jawab setelah dia memilih. Yang terakhir, kemampuan individu mengenali dirinya. Jika seseorang telah mengenali dirinya, maka dia tahu apa yang menjadi kekurangan ataupun kelebihannya, sehingga dia dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keputusannya. Untuk faktor yang eksternal, ada yang pertama, cara didik orang tua terhadap individu. Cara didik atau pola asuh orang tua yang menjadikan seseorang menjadi tidak bebas. Misalnya sering menekan pendapat dari anak, tidak kooperatif dengan anak, dan tidak memberi pilihan kepada anak. Yang berikutnya, sistem pembelajaran di tempat belajar individu. Pembimbing belajar yang interaktif dan dapat memahami anak didiknya akan memudahkan anak untuk berinteraksi dan mendapatkan kebebasan untuk memilih. Yang berikutnya, lingkungan sekitar. Seseorang yang berada pada lingkungan yang memberikan positive vibes akan lebih nyaman serta bebas untuk mengekspresikan dirinya untuk berkembang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori freedom. Freedom atau kebebasan merupakan salah satu hak mendasar bagi setiap manusia. Freedom itu sendiri memiliki banyak arti tergantung dari perspektif siapa kebebasan itu dilihat atau dipandang. Jika salah dalam memandang sebuah kebebasan, maka nanti bisa jadi untuk dijadikan sebuah legitimasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar.
Nah, menurut Bertens, istilah kebebasan merupakan hal yang dapat dirasakan tetapi sulit untuk dijelaskan ketika ditanyakan apa yang dimaksud atau apa definisi dari kebebasan tersebut. Secara umum, istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tidak adanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Dalam hidup manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks. Nah, menurut Erich Fromm, kebebasan yang dimiliki manusia menjadikan dirinya sebagai makhluk penentu diri sendiri dan mengarahkannya pada keterasingan atau alienasi dari alamnya. Kebebasan manusia juga mengarahkannya untuk memilih potensi keterasingan. Kemudian tujuan dari freedom akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan kebebasan dalam diri kita. Tujuan yang pertama adalah dapat membuat keputusan dengan tepat. Maksudnya, keputusan yang diambil mempunyai alasan yang jelas dan akan berdampak baik bagi kedepannya. Misalnya, saat menentukan jurusan kuliah, kita harus tahu dulu apa yang akan kita pilih nanti. Belajar tentang apa, prospek kedepannya gimana, sesuai enggak sama diri kita. Jadi harus benar-benar melalui pertimbangan yang matang sebelum dipilih. Yang kedua, dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar. Dengan menjadi sosok yang bermanfaat, hidup akan jauh lebih bermakna. Menurut Viktor Frankl, dengan hidup yang bermakna, kita dapat mencegah frustasi yang disebabkan karena kevakuman eksistensial. Kemudian adalah tujuan yang ketiga, yaitu dapat menentukan tujuan serta konsisten dalam menjalankan prosesnya. Tujuan bisa didapat dari keputusan kita memilih suatu hal atas dasar pemahaman pada diri kita. Karena pilihan itu sesuai dengan diri kita, maka dengan senang hati kita akan menjalani prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian bahasan yang selanjutnya terkait manfaat kebebasan dalam diri kita. Manfaat yang pertama ialah kita dapat mengenali diri kita. Mengenali diri adalah kunci dari banyak hal. Untuk dapat berfungsi secara optimal, kita harus kenal dulu sama diri kita. Maksudnya kenal itu kita sadar, kita paham dengan cara kerja diri kita. Tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, kepribadian, pengalaman, dan lingkungannya kita gimana, hubungan kita dengan orang lain, perkembangan diri kita. Nah, dengan ini kita bisa membuat keputusan yang tepat dan membuat kita jadi punya tujuan. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat mengubah sifat egois menjadi sifat kooperatif. Dengan kita mempunyai sifat kooperatif, artinya kita bisa untuk gak egois dan bisa memandang diri kita dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita punya. Dengan memandang diri dari apa yang kita lakukan, kita lebih bisa bermanfaat buat diri kita, bahkan orang lain. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dapat mengembangkan perasaan percaya diri. Dengan percaya diri, kita bisa untuk gak terombang-ambing sama lingkungan sekitar kita. Karena kita percaya sama pilihan kita, sehingga kita tahu kemana energi kita harus diarahin. Dan akan bisa konsisten sama tujuan kita. Selain itu, kita juga dapat merasakan kepuasan pada hal yang kita pilih jika kita bebas dalam memilih suatu hal untuk diri kita. Dengan itu, kita tidak menjadikan tindakan atas pilihan tersebut sebagai beban untuk diri kita, sehingga kita tetap dapat membuat suatu pencapaian tanpa harus terbebani dengan prosesnya. Sekian pemaparan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Konifato Anissa Arlianto. Saat ini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari freedom of choice beserta contohnya. Dampak positif freedom of choice adalah kebebasan dalam pengembangan diri menjadikan energi yang positif bagi diri sendiri dan juga masyarakat sekitar. Salah satu dampak positifnya ketika diri sendiri bebas berpendapat. Contohnya, kebebasan membuat individu menjadi bebas berekspresi tanpa adanya hambatan apapun. Hal ini bisa membuat sebuah perubahan besar bagi pendidikan dan karirnya. Tanpa adanya kebebasan, seseorang tidak akan menikmati apa yang sedang dilakukannya. Selanjutnya, dampak negatif dari kebebasan adalah banyaknya pengaruh buruk yang bisa mempengaruhi pilihan seseorang. Sebagai contoh, bisa kita lihat maraknya pergaulan bebas yang merajalela yang terjadi di Indonesia dikarenakan dampak dari kebebasan ini sendiri. Sehingga bisa dibilang kebebasan adalah sebuah bumerang yang akan menyerang kita di masa depan jika kebebasan untuk memilih ini disalahgunakan atau terdapat pengaruh yang buruk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.